Halo Sobat Millennials dan Gen Z, balik lagi di Locker Room by IDN Times bareng sama aku, Margit Damani. Teman-teman seperti biasa, kalau di Locker Room kita bakal banyak ngobrol soal sports, soal olahraga. Kalau biasa kita wawancara atlet, wawancara pelatih, atau mungkin federasi-federasi terkait, kali ini agak beda nih, kita nggak cuma mau ngomongin soal olahraga, tapi juga soal musik di olahraga. Jadi hari ini IDN Times kedatangan dua narasumber istimewa yang kemarin punya kontribusi untuk irama langkah wakil Indonesia gitu lah ya istilahnya di ASEAN Para Games 2022 yang dilaksanakan di Hangzhou. Ini dia Natalia Sutrisno Cahya dan Ricardo Rio. Halo. Halo Ibu, halo Rio. Ya, halo. Apa kabarnya Ya. hari ini? Baik. Oke, mungkin awalnya lagi sibuk apa nih kalau dari Bu Natalia dulu? Sedang mempersiapkan lagu lah ya untuk Princess Bhutan yang saya temuin waktu di ASEAN Para Games yang di Hangzhou. Iya. Oke, kalau Rio kesibukannya apa nih? Wah, saya sih lagi kerja. Oh, lagi kerja. Kesibukan millennials dan Gen Z pada umumnya aja ya, betul. berarti ya hari-harinya. Iya Bu, kemarin kan rame nih kalau ternyata lagu buat ASEAN Paralympic Committee APC itu ternyata yang buat orang Indonesia gitu. Berarti lagunya kan tidak hanya akan diputar sekali buat di Hangzhou ya, tapi akan dipakai terus-menerus gitu. Setidaknya untuk level Asia setidak-tidaknya. Tapi mungkin boleh cerita dulu nggak Bu? Apa sih yang menjadi inspirasi dari terciptanya Anthem of ASEAN Paralympic Committee ya judulnya? Iya. Ya mungkin saya cerita cuman lagu ini aja ya, karena kalau saya cerita semuanya akan panjang. Jadi saya ini kan membuat lagu, tapi sebenarnya saya merasa saya tuh tidak merasa saya pembuat lagu atau komposer secara ini, saya tidak merasa, tapi saya hanya merasa ini suatu karunia Tuhan atau yang diberikan ke saya karena hidup saya kan 24 jam ngurusin anak cacat, anak sakit, orang sakit dan yang hampir meninggal. Jadi buat saya ini sebuah karunia. Nah, untuk inspirasi daripada APC Anthem ini, segala sesuatu saya hanya minta kepada Tuhan. Dan kebetulan memang saya sebelumnya sudah membuat lagu untuk ASEAN Para Sport Federation, The Greatest Love of APSF, yang mana itu di launching 2 kali. Yang pertama oleh Raja Norodom Sihamoni pada saat Royal Torch Relay di Kambodia, dan kemudian juga pada opening ceremony yang di ASEAN Para Games yang di Kambodia. Nah, pada saat itu ketika saya itu sedang duduk, kebetulan sebelah saya adalah CEO dari ASEAN Paralympic Committee, yaitu Mr. Tarek Sui, dan dia itu ketika lagu itu kan lagu untuk menaikkan bendera ya. Jadi ketika lagu itu dikumandangkan, Tarek langsung berdiri dan bilang sama saya, "Natalia, bagaimana perasaan kamu? Ini lagu kamu loh," katanya. "Kok ini didengerin nih, 65.000 orang loh yang dengerin." Jadi Tarek tuh berdiri gitu ya. Terus saya bilang, "Aduh Tarek, saya terharu aja sih, Tarek, saya sangat terharu sekali gitu ya, Mr. Tarek," saya bilang begitu. Terus dia bilang, "Nah, kamu mau nggak bikinin lagu buat APC gitu kan, buat APC Anthem. Ini untuk legacy Asia, Natali gitu kan. Jadi kita memang belum punya anthem juga gitu untuk sebuah legacy gitu." Terus saya bilang, karena kebetulan saya sudah ada satu melodi yang saya baru bikin di tahun 2023, saya bilang, "Oke, saya setuju, saya akan membuat yang terbaik." Begitu. Oke. Lalu biasanya kalau bikin anthem nih, Bu Natali, ini kan nggak langsung satu lagu gol. Biasanya pasti ada saingannya gitu. Gimana dengan lagu ini? Jadi waktu itu memang ada beberapa seperti dari Uzbekistan, kemudian dari beberapa negara lain, yang mana ini kan lagu ini tidak untuk APC ini, lagu ini harus disetujui oleh perwakilan beberapa negara.
Nah, perwakilan beberapa negara itu sepertinya suka dengan melodi lagu ini ya, sehingga lagu kita memang yang terpilih, dan itu terpilihnya itu jam 2 malam waktu Indonesia. Jam 2 malam waktu Indonesia. Iya, lagu kita terpilih walaupun kita juga dengan sederhana ya, orkestranya pun sederhana, dan saya mengajak Mas Dwiki Darmawan untuk menjadi musik arrangernya. Apa sih Bu yang mau disampaikan dari lagu ini sebenarnya? Jadi lagu ini tuh seperti legacy, sebuah warisan untuk ASEAN Paralimpik ya. Yang mana lagu ini saya ingin, bukan saya lah ya, harapannya adalah kedamaian. Kedamaian itu penting di dalam hidup kita. Kalau hidup kita damai, semua everything is beautiful. Saya ingin ada kedamaian di kalangan Paralimpik, yang mana mereka bertanding itu tidak merasa sebagai lawan, tapi mereka merasa sebagai saudara, yang mana mereka bisa saling menyayangi, kemudian juga tidak hanya berhenti sampai sekarang, tapi sampai generasi yang berikutnya. Sehingga melodi yang saya berikan itu adalah sebuah melodi untuk perdamaian di kalangan 45 negara Asia tentunya ya, di ASEAN Para Games begitu. Dan mungkin saya bisa cerita sedikit nih. Jadi apa sih yang menemani saya gitu ya, membuat lagu gitu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan saya kepingin membuat lagu, sebuah lagu ya, waktu itu di tahun 2023, karena saya tuh tadinya membuat lagu 25 lagu di tahun 2011, dan setelah itu sudah tidak bisa membuat lagu lagi. Nah, untuk yang APC Anthem ini yang menemani saya itu, jadi saya itu merasa untuk membuat lagu itu sulit sekali, sudah bertahun-tahun udah nggak bisa bikin lagu gitu. Nah, suatu saat saya itu main YouTube begitu. Jadi saya doa kepada Tuhan saya ingin dapat melodi lagi dong, untuk bikin satu lagu lagi gitu ya. Sebelum ini tuh sebelum ini saya main YouTube dulu. Nah, terus di situ saya dengar lagu Sarange Jinagamyeon. Sarange Jinagamyeon ini penyanyinya adalah Ji Chang-wook. Itu saya merasa lagu ini bisa membuat saya bersemangat, pengen bikin lagu lagi gitu. Padahal kan sudah tidak bisa bikin lagu kan. Saya putar terus lagu-lagu itu. Kan untuk memberikan semangat tuh saya harus memutar sebuah lagu gitu. Nah, akhirnya dan dengan doa saya kepada Tuhan, akhirnya terbentuk satu lagu, dan saya tidak tahu untuk apa, tapi pas kebetulan diminta sama Tarek Swi, saya baru tahu Tuhan ya, ini lagunya untuk visi. Oke. Terus yang juga menarik nih teman-teman, bahwa ternyata lagu ini kalau nggak salah atau sudah, koreksi kalau salah ya Bu ya, di launching besar-besaran di China katanya, di China. Yeah. Karena mungkin kemarin ASEAN Para Games juga berlangsung di Hangzhou, China. Yeah. Tapi yang menarik adalah bahwa Ibu Natali menolak untuk menerima royalti sama sekali dari lagu ini. Yeah. Kenapa Bu menolak royalti? Jadi pelauncingan lagunya itu sangat-sangat luar biasa ya. Bisa dikatakan mungkin itu terbesar ya, pelauncingan lagu terbesar dalam sejarah ASEAN Paralimpik ya, itu dalam historinya. Tetapi memang kan saya sudah berdoa pada Tuhan, setiap lagu atau film yang saya buat itu adalah saya dedikasikan tidak untuk komersial. Dan itu saya akan kirim ke dunia, melodi maupun filmnya seperti itu. Nah, jadi ketika itu saya bertanda tangan, saya mau menandatangani perjanjian internasional dengan Dubai ya, maksudnya itu secara Dubai ya, hukum Dubai, bahwa di situ saya sudah memberikan royaltinya kepada ASEAN Paralympic Committee. Kalau misalnya lagu itu sudah hak ekonominya juga saya sudah berikan ya. Kalau misalnya lagu itu pun komersial, itu bisa untuk keperluannya dari APC, tentunya keperluan untuk para atlet di 45 negara Asia ya. Jadi seperti itu, saya sudah bertanda tangan di situ bahwa itu memang saya berikan, hanya nama saya sebagai pencipta lagu akan ditulis selamanya. Oke, berarti syarat dari Bu Natali hanya sebagai pencipta lagu namanya tetap dituliskan, ya, tapi royalti sama sekali tidak diterima. Tidak, karena saya sudah merasa jadi saya merasa membuat lagu itu seperti pekerjaan Tuhan. Pekerjaan saya sudah selesai, dan sudah ternyata lagu itu juga sudah dikumandangkan begitu luar biasa di Hangzhou dengan 100.000 orang ya kayaknya yang melihat ya, sangat besar itu.
dan saya sudah terima kasih sama Tuhan mempunyai kesempatan ini, seperti itu aja. Nah, dan lagunya nggak cuman buat Asian Paralympic Committee ternyata teman-teman, tapi Bu Natali juga membuat tentunya buat Indonesia, buat tim Indonesia, buat National Paralympic NPC Indonesia. Komite Indonesia, NPC Indonesia. Iya. Yang salah satu penyanyinya adalah Ricardo Rio ini. Yep. Judulnya Striving for Equality. benar? S4A, Betul. iya. Boleh cerita dong Rio pas disuruh nyanyi gimana? Emang suka Wah. nyanyi atau? Saya memang suka Oke. nyanyi dari 2020, kayaknya pas COVID di rumah terus jadinya pengen nyanyi terus. Nah, pas dikenalin sama mama saya ke dia, katanya nyanyi doang. Ya bikin lagu aja, nggak sampai suruh nyanyi di depan panggung juga. Ya. Ya tiba-tiba kaget aja disuruh nyanyi di depan panggung. Belum pernah nyanyi juga depan panggung loh, kan biasa kafe-kafe ada live music itu kan, ya saya juga nggak pernah nyanyi di situ. Terus disuruh nyanyi depan presiden dan kawan-kawan, ya saya juga takut sampai nggak bisa tidur juga. Terus tapi pas sudah di panggungnya benar-benar nggak kepikiran apapun. Kayak nggak ada gugup sedikit pun. Malah orang yang nonton katanya lebih takut daripada saya. Takut kayak mungkin saya kenapa-napa juga. Cuman ya ternyata setelah itu deg-degan banget. Wih, happy sih. Ini kan Rio nyanyiinnya di depan presiden, di depan teman-teman atlet juga kemarin kan? Iya. Para atlet. Melihat mereka seperti apa sih dari sisi Rio? Oh, saya pernah main sama atletnya, main basket. Oke. Kayak yang di disabilitas gitu, basket, tapi wah malah berat banget loh. Saya nggak bisa, susah banget. Saya malah kagum lihat mereka kayak, wah kok bisa kayak gitu ya, hebat banget. Kalau dari lagunya sendiri S4E, apa yang Rio pelajari dari lagunya? Lagunya artinya tuh ya Striving for Equality kan mungkin karena derajat mereka mungkin kan ini, kalau di orang normal gini lihatnya mereka agak Dipandang sebelah mata ya? iya, padahal sebenarnya mereka bahkan kadang setara sama kita atau bahkan di atas kita. Jadi perjuangannya sangat kuat, sampai sekarang mungkin lebih terkenal daripada dulu, udah mulai orang lihat. Karena prestasinya juga sudah lebih Iya. banyak teman-teman para Benar-benar. Kalau dari Bu Natali, habis ini masih ngurus Boccia kah? Karena setahu aku katanya ngurusin Boccia juga. Iya, jadi Boccia itu malah justru saya mengenal Paralimpik itu dari Boccia di tahun 2018 ya. Jadi ya tetap selalu akan bersama dengan Boccia. Tapi kenapa sih Bu tertarik sama Boccia? Karena justru waktu itu saya kan memang bertemu dengan para atlet Boccia ya. Dan saya melihat ada seorang atlet yang makan painkiller 14 dalam satu hari untuk bisa bermain Boccia saja. Terus kemudian saya bertemu juga dengan seorang atlet yang dari Malaysia juga ya. Dia bilang, Natali, ini olahraga ini sangat very tiny place yang orang tidak tahu, begitu kan. Terus dari situ saya merasa bahwa saya mencintai Boccia. Saya kepingin dunia tahu tentang Boccia gitu. Bahkan mungkin saya sampai membuat film bioskopnya Boccia gitu ya. Karena demi saya rasa cinta saya kepada para atlet Boccia gitu ya. Itu memang awalnya Paralimpik itu dari Boccia begitu. Jadi ya seperti itu ya. Terus saya merasa dan saya memberikan kesempatan kepada para atlet itu, baik dari itu 10 negara ya, ada Korea, ada Jepang, ada China, ada Thailand, Indonesia, semua bisa berbicara di dalam film itu. Karena itu mengenai apa yang mereka lakukan sehari-hari bersama Boccia. Film itu seperti itu, judulnya Movie Boccia. Movie Boccia. Bu, kalau lagu buat NPC Indonesia sudah, buat APC sudah. Habis ini akan membuat lagu-lagu lain kah untuk didedikasikan buat teman-teman atlet disabilitas atau seperti itu? Jadi saya itu kan hanya punya 25 lagu dan itu saya buat di tahun 2011, setelah itu nggak bisa lagi. Bahkan yang APC ini saya juga kaget kok saya bisa bikin lagu lagi. Jadi buat saya kalau memang Tuhan memang minta saya membuat, pasti saya dikasih melodi. Karena saya itu kalau berdoa paginya bangun terus saya sudah bisa nyanyi-nyanyi begitu. Biasa seperti itu sih. Oke. Itu kalau yang terkait dengan yang didedikasikan buat teman-teman atlet atau mungkin buat Paralimpik gitu ya. Itu kan ada 4 lagu, The Greatest Love of APSF, Anthem of APC, S4E tadi Striving for Equality, sama The Will to Heal. Iya. Kalau buat Bu Natali sebagai yang menciptakan, mana sih yang paling disuka? Dan kenapa?
Mana yang paling disuka? Waduh. Jadi semua itu tuh saya pasti suka karena itu saya doa kan. Saya doa dan saya mendapatkan melodi dari Tuhan gitu. Pasti semua saya appreciate gitu. Walaupun itu kan 3 lagu lama, 1 lagu baru ya. Nah, cuman yang saya amazed tuh, wah saya bisa bikin lagu lagi ya di tahun 2023 gitu. Karena saya sudah susah sekali waktu itu ya untuk membuat lagu tuh udah nggak bisa berusaha gimana tuh dengerin lagu apa nggak bisa ya. Ya cuman mungkin dengan doa saya itu ya lewat suaranya Ji Chang-wook itu ya, itu membuat saya kembali lagi ke tahun 2011, membuat saya semangat lagi sehingga saya bisa membuat sebuah lagu. Yang The Will to Heal ini aku kalau nggak salah dapat info dinyanyikannya sama Princess Thailand. Jadi dia Royal Family Thailand, yang dulu kakeknya itu membuat lagu bareng bersama Raja Rama yang ke-9. Jadi dan sekarang dia penyanyi terkenal juga di Thailand bernama Bim Foranan. Kok bisa sampai ke dia? Bim Foranan. Karena saya waktu itu kenapa dia yang menyanyi gitu ya. Jadi waktu itu memang saya berhubungan dekat dengan ibunya, sudah seperti saudara. Nah, kemudian Bim ini adalah seorang penyanyi yang suaranya bagus. Saya suka suaranya itu bagus dalam arti ya merdu gitu ya, merdunya tapi empuk gitu ya suaranya ya. Terus kemudian saya bilang sama mamahnya dan mamahnya oke. Terus saya percaya mamahnya juga support Paralimpik lah ya. Jadi akhirnya saya bilang udah Bim aja yang nyanyi gitu. Kadang-kadang itu tapi dari doa saja. Ketika saya melihat Bim, saya mendengar suaranya Bim, oh ini cocok ini untuk lagu itu Hill. Ya, tapi juga hubungan dengan mamahnya juga kita dekat gitu. Oke, Bu. Kalau dari aku terakhir nih, dari Bu Natali dan dari Rio juga, harapannya apa untuk Paralimpik? Karena seperti yang tadi kita juga udah ngobrol sebelum syutingnya dimulai, teman-teman ini atlet Paralimpik itu kan sorotannya tidak sebesar teman-teman yang non disabilitas. Padahal prestasinya bukan cuman tidak kalah, malah tidak jarang lebih baik gitu dari teman-teman yang non disabilitas. Harapannya seperti apa dari Ibu dan Rio? Kalau dari saya ya, saya merasa mereka pejuang yang tangguh. Mereka itu lebih kuat dari orang normal, ya kan? Sehingga yang saya melihat di sini adalah yaitu saya melihat sebuah, karena mereka sudah prestasinya sudah bagus dan sudah kita lihat sendiri ya prestasi daripada para atlet difabel, semangatnya. Bahkan waktu pas saat COVID itu kita juga ada program Asia Cooking Journey yang mana mereka itu kan berlatih tiap hari tapi nggak makan enak nih. Nah, kita bikinkan program juga ya untuk dia makan enak gitu ya. Jadi saya bilang semangatnya sudah melebihi orang normal dan mereka juga tidak minder ya. Atlet seperti itu malah lebih kuat dari kita. Hanya yang kita pupuk adalah perdamaian di antara mereka. Bagaimana bisa menjadi persaudaraan yang erat sehingga yang namanya Paralimpik itu mereka ajangnya bukan ajang untuk siapa lebih jago, siapa gitu lebih ya? jago, tapi adalah bertemu saudara kita. Itu sih kalau buat saya sih itu. Dari Rio. Wah, ya, saya juga sebenarnya mirip-mirip juga sih. Ya semoga nanti kedepannya orang lebih merhatiin juga yang atlet disabilitas ini, soalnya saya ngerasa kalau atlet-atlet yang kayak biasa itu, yang manusia normal itu mulai dari level 0, sedangkan dia itu dari bawah sampai udah kayak sekarang itu udah hebat banget sih. Ya. Malah salut ya. Iya, malah salut. Nih, sebelum ditutup ada sesuatu yang aku lupa ternyata. Bahwa Bu Natali masuk ke China kemarin tanpa visa katanya. Oh, bagaimana bisa? Ibu boleh diceritakan kartu saktinya mungkin? Ya, kebetulan saya bawa nih kartunya. Nih saya bawa, nih saya kartu ini saya sebagai tamu VIP daripada APC, ASEAN Paralympic Committee, dan juga disupport oleh pemerintah China sendiri. Bahkan ketika di airport pun saya mendapat perlakuan khusus dari pramugari yang turun dari airport itu sudah ini ya. Jadi ini ada sebuah kalung ini adalah untuk all access. Jadi saya bisa pergi kemana saja dan kemudian saya tinggal di hotel yang namanya APC Family Hotel. Jadi semua ada di situ, baik
ada princess, ada siapa, pokoknya semua ada di situ. Presiden Paralimpik juga di situ, sudah seperti saudara. Nah, saya menunjukkan ini aja ke imigrasi dan itu sudah cukup visa untuk ke China. Berarti hitungannya tamu gitu ya? Masuk Ya, ke ya, sananya ya, sebagai tamu seperti itu. Ya, jadi kita juga sangat luar biasa di sana karena kita diperlakukan sangat VIP dengan satu orang satu mobil dan satu orang satu protokol, begitu. Ya semua karena Tuhan ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bu Natali dan Iya, Rio. Buat Bu Natali terutama semoga Hmm. hubungannya dengan APC tetap baik-baik. Ya. Karena itu kan berpengaruh juga ya buat Iya, tim Indonesia gitu. Iya, betul. Semoga bocianya semakin lancar, semakin banyak prestasinya. Terima Salah kasih. satu yang paling diandalkan buat para games Paralimpik. Iya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di locker room selanjutnya. Terima kasih.